Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai modernizing faraid, wakaf, dan zakat. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu Awalinda Maharani, NIM 4022000125, David Prayoga, NIM 4022000101, dan Nayang Puspitasari, NIM 4022000110. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai yang pertama, apa saja dasar syariah untuk faraid, wakaf, dan zakat. Yang kedua, bagaimana memanfaatkan teknologi untuk faraid, wakaf, dan zakat. Yang ketiga ada apa manfaat proses digitalisasi dalam Islam. Dan yang terakhir, bagaimana menghadirkan lembaga Islam tradisional. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar syariah, faraid, wakaf, dan zakat. Yang pertama ada faraid. Faraid merupakan bidang hukum Islam yang berhubungan dengan warisan, topik yang dibahas secara jelas dalam Al-Quran. Cabang hukum Islam ini secara teknis dikenal sebagai ilmu al-faraid dan untuk menentukan cara dan urutan pembagian harta peninggalan seorang muslim yang telah meninggal. Kemudian ada wakaf. Wakaf berasal dari kata wakafa yang berarti menahan atau berhenti. Secara istilah adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap tidak wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Yang terakhir ada zakat. Zakat sendiri berasal dari bahasa Arab yang nizaka yang artinya bersih, suci, subur, berkembang. Zakat artinya bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan sebagai salah satu rukun Islam. Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau asnaf. Nah, selanjutnya ada prinsip faraid. Prinsip faraid itu dapat ditemukan dalam Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama. Kemudian ada wakaf. Wakaf dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama wakaf khairi atau wakaf umum, wakaf yang dibuat oleh pendiri untuk mendukung kebaikan dan kesejahteraan umum miskin dan yang membutuhkan dalam masyarakat. Yang kemudian ada wakaf dzurri atau wakaf keluarga, yaitu wakaf yang dilakukan oleh pendiri bagi anak, cucu, saudara-saudara atau bagi orang lain yang dia tentukan. Yang terakhir ada wakaf al-mushtarak atau wakaf campuran, wakaf yang dibuat oleh seorang pendiri untuk mendukung masyarakat dan keluarganya. Kemudian ada zakat. Zakat dapat dibagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah atau fidyah. Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri. Kemudian ada zakat harta atau mal. Zakat harta adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Selanjutnya akan membahas mengenai harta yang wajib dizakatkan. Apa saja sih harta yang wajib dizakatkan? Harta yang wajib dizakatkan itu ada 7. Yang pertama ada emas, perak, dan uang. Kemudian ada harta perniagaan. Selanjutnya ada hasil pertanian. Ada binatang ternak, rikas atau terpendam. Kemudian ada barang tambang, dan yang terakhir ada zakat profesi. Nah, yang pertama akan membahas mengenai emas, perak, dan uang. Seorang muslim yang mempunyai emas dan perak wajib mengeluarkan zakat bila sesuai dengan nisab dan haul. Adapun nisab emas adalah 20 dinar setara dengan 85 gram dan nisab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 672 gram. Selanjutnya ada harta perniagaan. Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas, yaitu senilai 85 gram emas dengan kadarnya zakat sebesar 2,5%. Selanjutnya ada harta pertanian.
Harta pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi, sayur-mayur, buah-buahan, dan tanaman hias. Nah, nisab hasil pertanian adalah 5 waks atau setara dengan 750 kilo. Kadar zakat untuk hasil pertanian apabila diairi dengan air hujan atau air sungai maka 10%. Apabila diairi dengan cara disiram atau irigasi maka zakatnya 5%. Kemudian ada binatang ternak. Binatang ternak yang wajib disakatkan adalah unta, sapi, kerbau, kambing, dan biri-biri dengan syarat senisab telah mencapai haul, digembalakan, dan tidak dipekerjakan. Untuk hewan ternak yang akan dikeluarkan zakatnya, maka hewan itu harus sehat dalam arti tidak luka, cacat, pincang, dan kekurangan lainnya. Kemudian ada rikas, yaitu harta terpendam. Rikas adalah harta yang terpendam sejak zaman purbakala dan ditemukan pada sebidang tanah yang tidak dimiliki oleh seorang seperti emas, perak, besi, timah, bejana, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada barang tambang atau makdin. Adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi. Bila telah mencapai nisab, profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri, swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, wira swasta, dan lain-lain. Nah, untuk pendapat ulama yang berkembang saat ini menganalogikan zakat profesi kepada zakat pertanian, yakni dibayar ketika mendapat hasilnya tanpa menunggu setahun. Demikian juga mengenai nisabnya, yaitu sebesar 1,350 gram gabah atau 750 gram beras. Pemanfaatan teknologi untuk faraid, wakaf, dan zakat. Yang pertama, digitalisasi faraid system. Ada 4 macam, yaitu yang pertama, terlebih dahulu keasab al-furud atau asas Al-Quran. Yang kedua, keasabah al-nasabiyah atau saudara kandung yang punya hubungan darah. Yang ketiga, ke-al-mu'ti atau patron. Yang keempat, keumpan ulmal atau negara bagian treasury. Yang berikutnya, digitalisasi wakaf sistem. Yang pertama adalah keasab al-furud atau pembagi Al-Quran. Yang kedua, keasabah al-nasabiyah atau saudara dengan hubungan darah. Yang ketiga, al-mu'ti atau pelindung. Yang keempat, umpan ulmal atau pendaraan negara. Yang selanjutnya, digitalisasi zakat sistem ada. Dan yang terakhir adalah digitalisasi zakat sistem. Ada 3 macam, yaitu 1. Dapat mendeteksi penipuan dan memitigasi risiko. Yang kedua, pemrosesan dan manajemen yang lebih baik. Yang ketiga, model pencairan dan pembayaran baru, transaksi, dan ketertelusuran. Manfaat proses digitalisasi dalam Islam. Dengan adanya manfaat proses digitalisasi dalam Islam menggunakan sistem sosial, yaitu yang pertama, sistem baru ini akan membuat proses tradisional Islam, sistem sosial yang lebih baik dan lebih efisien dalam prosesnya mengalir ke proses rumit yang penuh dengan agensi, masalah, dan kebocoran. Dengan cara ini, transaksi terblokir dapat diakses publik dan memastikan bahwa data dilindungi terhadap gangguan dan revisi. Dan hampir tidak mungkin untuk individu
untuk memodifikasi atau mengganti bagian dari keblokiran secara diam-diam. Yang kedua, kemampuan untuk melacak dan memantau transaksi aset wakaf dan pengumpulan zakat secara fisik di dunia nyata dengan lebih besar. Transparansi membangun kepercayaan antara negara dan warga negara. Orang-orang yang mereka layani ini akan meningkatkan koleksi masa depan dan reputasi mereka sebagai mediator dan regulator yang kredibel. Cara menghadirkan lembaga Islam tradisional. Keuangan sosial Islam dikembangkan sesuai dengan prinsip syariah tentang keadilan sosial ekonomi, kesetaraan, dan kolektif kemakmuran melalui mobilisasi alat-alat seperti zakat, wakaf, sedekah, dan infak dapat membantu menyalurkan pembiayaan yang sangat dibutuhkan untuk tantangan kemanusiaan yang disebabkan oleh perubahan iklim. Zakat adalah lembaga Islam kunci untuk menyelaraskan hubungan antara kepentingan individu dan masyarakat dan meminimalkan kesenjangan antara yang membutuhkan dan yang kaya. Wakaf adalah wakaf yang bersifat keagamaan, pendidikan, atau amal. Paling sering digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, atau lembaga keagamaan. Mengingat sifatnya yang komunitarian, wakaf sering digunakan untuk mendanai proyek dan layanan sosial. Infak dan sedekah adalah sedekah sukarela yang diberikan kepada secara sukarela setiap saat. Itu setara dengan kontribusi ke kontak amal atau sumbangan apapun. Karena itu, sifatnya tidak teratur dan seringkali sulit untuk ditabulasi karena tidak ada tarif tetap seperti zakat dan sangat tergantung pada kedermawanan jiwa-jiwa yang baik. Oleh karena itu, alat keuangan sosial Islam seperti infak, sedekah, wakaf, dan zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk dimanfaatkan dan ditingkatkan bila dilihat sebagai keseluruhan kolektif menuju solusi global bantuan kemanusiaan. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq.